Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang penyelenggara pendidikan untuk anak autis. Penyelenggara pendidikan untuk anak autis yang pertama yaitu SLB atau singkatan dari Sekolah Luar Biasa. Di SLB ini, anak autis akan masuk ke dalam jurusan autis yang fokus untuk mendidik siswa autis. Di Indonesia, SLB ini pertama kali didirikan oleh Dr. Westhoff di Kota Bandung yang dinamakan dengan Rumah Buta Bandung yang didirikan pada tahun 1901. Penyelenggara pendidikan yang kedua yaitu kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autis yang telah diterapi dan memerlukan layanan khusus, termasuk anak autis yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur. Penyelenggara pendidikan bagi anak autis yang ketiga yaitu Sekolah Khusus Autis. Sekolah ini diperuntukkan khusus untuk anak autis, terutama yang tidak memungkinkan untuk dapat mengikuti di sekolah reguler. Kemudian, penyelenggara pendidikan untuk anak autis yang keempat yaitu Panti atau Gria Rehabilitasi untuk Autis. Anak autis dengan kemampuan sangat rendah dan gangguan sangat parah dapat mengikuti pendidikan di Gria Rehabilitasi khusus untuk anak autis ini. Yang kelima yaitu sekolah di rumah. Penyelenggaraan pendidikan untuk anak autis dalam bentuk sekolah di rumah ini diperuntukkan bagi anak autis yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Penyelenggara pendidikan untuk anak autis yang terakhir, yang keenam, yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan pelayanan untuk anak autis. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini, penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Mbak Sri Wahyuni. Saya akan membahas mengenai prinsip pembelajaran untuk anak autis. Pendidikan dan pengajaran anak autis pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu terstruktur, terpola, terprogram, konsisten, dan kontinu. Terstruktur yaitu pendidikan dan pengajaran bagi anak autis diterapkan prinsip terstruktur. Artinya, dalam pembelajaran, materi pembelajaran yang diberikan kepada anak dimulai dari bahan ajar yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Setelah kemampuan tersebut dikuasai, selanjutnya ditingkatkan ke bahan ajar yang setingkat di atasnya. Kemudian terpola. Kegiatan anak autis biasanya terbentuk dari rutinitas yang terpola dan terjadwal, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, dalam pendidikannya harus dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Anak autis yang kemampuan kognitifnya telah berkembang dapat dilatih dengan memakai jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya agar anak dapat menerima perubahan dari rutinitas agar lebih fleksibel. Selanjutnya adalah terprogram. Program materi pendidikannya harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan pada kemampuan anak, sehingga target program pertama akan menjadi dasar target program kedua dan seterusnya, serta memudahkan dalam melakukan evaluasi. Kemudian konsisten. Pelaksanaan pendidikan dan terapi perilaku bagi anak autis, prinsip konsisten mutlak diperlukan. Apabila anak berperilaku positif, memberikan respon positif terhadap suatu stimulus, maka guru pembimbing harus cepat memberikan respon positif. Kemudian continue. Pendidikan dan pengajaran bagi anak autis sebenarnya tidak jauh beda dengan anak normal pada umumnya. Prinsip pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan juga mutlak diperlukan.
kontinuitas dalam pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga ditindaklanjuti untuk kegiatan di rumah dan di lingkungan sekitar anak. Metode yang pertama yaitu Discrete Real Teaching atau DTT. Metode ini adalah salah satu teknik yang terbaik dalam analisis tingkah laku. Metode ini dapat meningkatkan keterampilan anak autis. Dalam metode ini membagi kemampuan menjadi beberapa langkah-langkah kecil dan mengajarkan langkah-langkah kecil itu dalam satu waktu hingga anak autis bisa mahir mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu Applied Behavior Analysis. Metode ini sering digunakan sebagai metode mengajar anak-anak dan dewasa. Metode ini bisa meningkatkan keterampilan pada anak autis, sehingga anak autis bisa hidup mandiri. Yang ketiga yaitu Learning Experience and Alternative Program Preschool and Parents. Metode ini melakukan pembelajaran diutamakan di sekolah daripada pembelajaran di rumah. Yang keempat, Floor Time, yaitu teknik pembelajaran melalui kegiatan intervensi interaktif. Metode ini membuat anak dapat tumbuh secara unik dan menjadikan program yang disesuaikan kebutuhan anak autis. Yang kelima yaitu Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, yaitu program di USA yang menyediakan layanan berkesinambungan untuk individu, keluarga, dan lembaga pelayanan untuk anak autis. Program terapi untuk anak autis. Yang pertama, terapi fisik atau fisioterapi. Anak autis memiliki gangguan motorik yang dapat diatasi dengan terapi fisik atau fisioterapi. Fisioterapi ini membantu melatih kekuatan otot, koordinasi, serta kemampuan dasar olahraga pada anak autis. Yang kedua, terapi bermain. Dengan terapi bermain, dapat melatih kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi pada anak autis. Yang ketiga, terapi visual. Banyak dari anak autis adalah pemikir visual, maka dari itu banyak juga pembelajaran pada anak autis berupa visual seperti media, gambar, maupun video. Yang di situ dapat menampung kelebihan dari anak autis pada bidang visual, sehingga komunikasi dan keterampilan anak autis itu menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, terapi bicara. Anak autis memiliki gangguan bicara, sehingga sulit bagi anak autis untuk berbahasa. Dengan terapi bicara akan membantu mereka untuk berkomunikasi lebih baik. Yang kelima, terapi okupasi. Terapi ini berhubungan dengan pembentukan kemampuan hidup sehari-hari. Terapi ini dapat membantu anak autis untuk mengatasi hipersensitivitas terhadap sentuhan, suara, maupun terhadap cahaya. Yang keenam, terapi biomedis. Terapi biomedis ini termasuk penggunaan obat-obatan. Perawatan biomedis dilakukan berdasarkan DAN, Defined Autism Now, yang dimana dokter yang sudah melakukan pelatihan DAN ini dapat menentukan diet khusus, perawatan alternatif, dan suplemen untuk anak autis. Terakhir yaitu cara belajar yang tepat untuk anak autisme. Autisme ini bukanlah suatu penyakit yang memerlukan obat-obatan untuk bisa sehat kembali. Namun, autisme lebih menekankan pada pelatihan maupun terapi untuk membentuk orang dengan autisme bisa bertahan secara mandiri. Berikut ini merupakan cara mudah untuk bisa memahami dan mengajari seseorang dengan autisme secara efektif melalui rangkaian kegiatan yang mampu melatih fokusnya. Yang pertama, autisme menyukai hal baru dan tidak berulang. Anak-anak sangat menyukai eksplorasi karena keingintahuannya yang begitu besar, sama seperti autisme. Mereka juga menyukai aktivitas baru dan cenderung tidak berulang. Oleh sebab itu, sebagai pendamping, ada baiknya menciptakan ragam aktivitas yang bisa dilakukan anak dengan autisme. Minimalisir aktivitas atau kebiasaan yang dilakukan lebih dari 2 kali, karena anak autisme akan merasa bosan dan pada akhirnya membuat mereka sukar untuk fokus. Cara yang kedua,
sesuaikan gaya belajar anak dan hindari pemaksaan. Adaptasi menjadi kamus besar dalam menerapkan gaya belajar pada anak autisme, karena setiap anak dengan autisme memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti misalnya, ada yang cepat menghafal, cepat mendengar, merespon maupun peka terhadap teknologi. Kamu bisa mempergunakan media pembelajaran yang bisa menarik perhatiannya, misalnya dari segi warna, dari segi gambar maupun suara. Tak perlu terkejut bila anak dengan autisme tidak merespon apa yang kamu sampaikan. Hal ini menjadi tantangan yang harus kamu taklukkan. Ikuti beberapa kemauannya, dengan begitu anak bisa beradaptasi lebih baik. Dan cara yang ketiga, tak perlu bahasa kiasan. Anak autis lebih memahami rangkaian bahasa sederhana. Saat berkomunikasi dengan anak autis, kamu harus bisa menyadari bahwa lawan bicara memiliki kepekaan yang sangat minim. Oleh sebab itu, kita harus mengajaknya bicara dari hati ke hati, saling tatap, dan gunakan bahasa yang sederhana. Dan cara yang ketiga yaitu mengandalkan teknologi sebagai interaksi belajar anak dengan autisme. Anak dengan autisme tidak bisa diberikan buku saat belajar. Kamu harus menggunakan media belajar lain yang bisa menarik perhatiannya. Ciptakan rasa penasaran yang akan membangkitkan respon sensoriknya, misalnya dengan menggunakan laptop atau komputer. Hal ini mengingat kemampuan anak dengan autisme sangat minim. Tampilan tulisan yang rapi pada layar laptop meredam resiko kecewa pada anak, sehingga hal ini bisa menjadi dorongan agar dirinya lebih semangat mengikuti pelajaran. Dan cara yang kelima, melibatkan barang yang paling sering digunakan. Untuk mempermudah proses belajar mengajar, pendamping bisa mempergunakan barang-barang yang paling dekat atau paling sering dipegang oleh anak autisme, karena suatu benda yang sudah akrab di pandangannya mampu memudahkan anak untuk memahami instruksi yang diberikan. Terbatas dan lama, tentu saja proses belajar akan terasa lebih panjang dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa.